ini saya kasih instastory, saya barusan dapat dari YouTuber di Bandung bahwa sesuai dengan analisa saya, Rismond itu ketakutan karena saran dari advokatnya yang saya tadi bilang, jam terbangnya belum tinggi. Dia disuruh merapat ke polisi dan akhirnya terjadilah skenario dia datang ke rumah atau kediaman Pak Jokowi di Kutai. Jadi dua jawaban saya, yang pertama tentang Rismond Hasyiulan Syahipar, kami berterima kasih karena dia sudah membuat filter. Jadi kita tidak tidak terkotori begitu. Kemudian yang kedua, kenapa mesti panik? Belum ada proses pemeriksaan dan andai kata terjadi penipuan gelar pun kalau tidak mendatangkan kerugian dia tidak bisa dipidana. Tetapi ya karena saran pengacara. Kenapa? Jadi pada saat di Bandung bedah buku dia makan, tiba-tiba perumahan muka Rismond itu berganti gelap. Karena di telepon itu, yang telepon pengacaranya bilang, Rismond, you mau ditangkap. Itu bodoh banget. Proses ini penyidikan kok ditangkap. Kalau ditangkap dari dulu, seperti kasus Gus Nur. Jadi dari polisi dikirim ke jaksa, diberi petunjuk P19. P19 itu berarti begini. Untuk sampai kepada P20 dan nanti P21 siap disidangkan harus dilengkapi bukti-bukti. Dua bukti itu tidak bisa dicukupi oleh kepolisian apa? Satu, ijazah asli. Yang kedua, apakah Pak Jokowi bersedia besok hadir di persidangan? Jadi jaksa pun mikir. Kenapa? Karena ini saya beritahu, Anda lihat kasus Nikita Mirzani. Nikita Mirzani dilaporkan seorang Dito Mahendra sama dengan menggunakan undang-undang, dan dia sempat ditahan di Pengadilan Negeri Serang, di LP Serang ditahan. Apa yang terjadi? Tanggal 30 Desember 2022 dakwaan itu ditolak oleh hakim karena apa? Dito Mahendra tidak bisa datang. Jadi saya sudah mengkalkulasi, makanya cari pengacara yang benar, bukan pengacara yang suka di TV ya. Nanti kebentur-bentur. Saya kan mau saya hadir di TV, tapi kalau head to head dengan advokat juga atau head to head dengan ahli hukum. Kalau saya dengan kelompoknya Abu Lahab lah, mana saya mau ya. Siapa itu siapa? Abu Lahab. Ya Abu Lahab begitulah. Mana saya mau? Nggak level. Saya sekolah Jepang, belajar hukum di Jepang, cuman ketemu sama orang-orang seperti itu ya. Jadi saya menjawab sangat gembira. Tapi yang ketiga, saya ingin katakan saya tidak memusuhi yang namanya Rismond Hasyiulan Syahipar. Secara pribadi, saya disuruh mendampingi pun saya tidak akan mau untuk melaporkan Rismond. Silahkan kalau ada kelompok lain, teman lain melaporkan Rismond, silahkan. Tetapi secara pribadi saya melaporkan pun tidak. Apalagi ada orang untuk mendampingi. Persoalan Rismond itu persoalan pribadi karena pengacaranya tidak profesional, belum ada penyidikan dan harus bicara locus delicti, tempus delicti di Jepang. Yurisdiksi Jepang tidak berlaku di Indonesia, ya.